Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayuhat tulab wa talibat, para santri kelas 8, baik putra maupun putri yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita yang mana kemarin sudah sampai pada bacaan talbiyah, bagaimana bacaannya, kemudian hukumnya, kemudian juga waktunya kapan saja, dan sebelum-sebelumnya juga telah lewat bab tentang mikot. Sekarang kita masuk pada bab tentang larangan ihram. Larangan-larangan ihram, yaitu amalan-amalan yang terlarang bagi seorang muhrim. Ya, muhrim artinya orang yang berihram. Ya, jadi orang yang mengatakan bukan muhrim, salah ya. Yang benar bukan mahram. Muhrim itu orang yang berihram, dikarenakan ihramnya. Ya, amalan apa saja yang terlarang bagi orang yang sudah berihram. Ya, ada 9. Yang pertama yaitu mencukur, memotong atau mencabut rambut. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya dihafalkan ya. Wala tahliku ru'usakum hatta yabluggal hadyu mahillah. Wala tahliku ru'usakum, dan jangan kamu mencukur kepalamu. Ya, mencukur kepalamu maksudnya rambut kepalamu. Hatta yabluggal hadyu mahillah, sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ini orang yang berhaji, ya, tahallulnya adalah ketika hewan hadyunya sudah disembelih ketika tanggal 10 Zulhijjah. Maka baru boleh mencukur rambutnya, baru boleh bertahallul. Nah, surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian larangan tersebut mencakup semua rambut yang ada di badan. Ya, ada di badan, pokoknya semua rambut yang ada di badan, ini tidak boleh dicukur atau dicabut. Ya, alis, apalagi ya, kumis, jenggot, ya, bulu ketiak, rambut kemaluan, ini tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut ketika sudah berihram. Nah, kemudian yang kedua adalah memotong kuku. Baik kuku jari tangan maupun jari-jari kaki. Ya. Kuku jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu menutup kepala dengan sesuatu yang menempel di kepala bagi laki-laki. Ingat, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan sesuatu yang menempel langsung di kepala. Seperti apa saja? Ya, topi, kemudian imamah, surban, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, bahwasanya seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, ma yalbisul muhrimu min thiyabi?" Ya Rasulullah, apa yang dipakai orang yang sedang ihram? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yalbasul qumus. La yalbasul qumusa walal amaima walas sarawilat wala baronisu. Tidak boleh memakai gamis, ya, artinya pakaian yang berjahit. Tidak boleh memakai imamah, ini syahidnya, dasar dari tidak boleh seorang yang berihram itu memakai tutup kepala, imamah, tidak boleh pakai imamah. Ya, kalau orang Arab biasanya pakai yang warna merah putih itu, ya, atau putih saja itu. Kemudian dikasih, ya, kayak semacam tali melingkar gitu.
Ini imamah. Atau juga tidak boleh memakai sarawil, celana, dan juga burnus, setiap pakaian yang menempel di kepala, ya. Topi atau jubah yang langsung ada tutup kepalanya, nah seperti itu tidak boleh. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang meninggal ketika ihram, ya. Wala, ya, hadisnya wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jangan kalian tutupi kepalanya, ya. Sudah meninggal saja tidak boleh orang yang sudah berihram itu ditutupi kepalanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nah, orang yang berihram ketika berhaji, umroh, ya, ketika di tengah perjalanan ternyata qadarullah, ya, jatuh sakit parah, meninggal, ya, tidak boleh ditutupi kepalanya, ya, dia dikafani dengan kain ihramnya, ya, tidak boleh tutupi kepalanya, tidak boleh dipocong, karena nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian tetapi jika sesuatu tersebut tidak menempel di kepala, ya, maka tidak mengapa kalau sesuatu itu tidak langsung menempel di kepala, seperti payung, ya, atau berteduh di bawah kemah, ya, di tenda, atau di bawah rumah, atau di dalam mobil. Ini tidak mengapa karena tidak langsung menempel. Demikian juga kalau seseorang membawa sesuatu di atas kepalanya seperti bejana atau jas, maka tidak mengapa jika hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menutupi kepala, ya, karena keadaannya panas, ya, sesuai niatannya nutupin kepala atau membawa barang. Kalau membawa barang tidak mengapa, ya, karena kebiasaan orang-orang timur, ya, membawa barang itu dengan, ya, disunggi di atas kepalanya. Ini kalau diniatkan tidak untuk menutupi kepalanya, ini tidak mengapa. Yang ketiga, kemudian yang keempat, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Jelas tadi juga dalilnya sama tadi, ya. Tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai imamah, celana, dan burnus, ya. Yang dimaksud dengan berjahit adalah apa yang dijahit untuk seluruh tubuh atau sebagiannya, seperti baju, ya, celana, kaos, gamis, khuf, dan kaos kaki. Tidak boleh pakai kaos kaki bagi laki-laki, serta kaos tangan dan yang semisalnya, ya, tidak boleh. Apabila orang yang hendak berihram tidak mendapatkan, ya, kain, maka boleh dia memakai celana hingga dia mendapatkan sarung, ya. Demikian pula jika tidak mendapatkan sandal, maka boleh dia memakai khuf, ya, yang lebih afdal pakai sandal, dan juga, ya, tidak boleh pakai celana. Tapi ketika darurat nggak nemu-nemu, maka pakai sarung, ya, digunting dia jahitannya jadikan, ya, sarung. Kemudian larangan ihram berikutnya yang nomor 5, yaitu memakai minyak wangi pada badan dan pakaiannya. Ya, diharamkan bagi orang yang ihram memakai minyak wangi di badan atau pakaiannya, atau berniat untuk menciumnya. Nah, dalilnya yaitu hadis Ibnu Umar yang telah lalu yang menyebutkan, janganlah engkau memakai pakaian yang terkena za'faron dan warash, itu dua nama minyak wangi, ya. Wala talbasu minatsiyabi syai'an massahu za'faronu walal warashu, ya. Dan hadis yang menerangkan tentang orang yang meninggal dunia ketika ihram, Rasulullah SAW bersabda, wala tuqarribuhu tayyiban. Janganlah engkau kenakan padanya minyak wangi.
ya, karena nanti dibangkitkan di hari kiamat ya dalam keadaan bertalbiyah, dalam keadaan harum ya wanginya. Ya, karena mungkin ya karena haji itu rangkaiannya ya panjang, beberapa hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, kalau ingin sampai 13, kalau paling tidak tanggal 8, 9, 10, 11, ya, 12, paling tidak sampai tanggal 11. Nah, ini paling enggak yaitu 5 hari ya. Maka kadang ya kalau enggak pakai minyak wangi, kadang baunya menyengat. Nah, ini kadang kepingin pakai minyak wangi, tapi ini terlarang sampai nanti tahallul. Baru setelah tahallul boleh. Nah, kemudian yang keenam yaitu membunuh binatang buruan darat. Ya, dicatat binatang buruan darat, bawahi darat. Atau memburunya walaupun tidak dibunuhnya. Ya, cuma diburu saja tapi tidak dibunuh. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Surat Al-Maidah ayat 95. Artinya, kalian yang sedang berihram untuk haji dan umroh ya, dilarang membunuh binatang buruan ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, wa khurima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Lebih jelas lagi, dan diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam ihram. Yang dimaksud dengan binatang buruan darat adalah binatang liar yang mubah. Ya, mungkin ada kijang atau mungkin ada kelinci ya, di perjalanan. Karena dulu perjalanannya ya, ada yang berjalan, ada yang naik kapal, ada yang naik tunggangan, unta, kuda ya, maka ya, perlu kadang-kadang itu kepingin makan ya, hewan buruan itu. Jadi Allah ingatkan jangan membunuh hewan buruan ya, ketika kalian sedang ihram. Adapun hewan jinak yang tidak dengan diburu, maka orang yang ihram diperbolehkan untuk menyembelihnya. Nah, seperti ayam, ya, binatang ternak dan yang semisalnya. Ya, ini boleh. Kalau hewan itu jinak tanpa diburu, ya, boleh dimakan. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96, wa hillalakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Ya, ini boleh kalau hewan ya binatang buruan laut. Ya, karena dulu ya orang berhaji naik kapal beberapa hari, beberapa minggu ya di tengah laut, pasti perlu makan, maka boleh dia menangkap binatang buruan laut untuk dikonsumsi. Nah, adapun hewan-hewan yang haram dimakan seperti ular, kalajengking, maka boleh untuk dibunuh. Ya, hewan-hewan yang berbahaya boleh dibunuh. Nah, yang ketujuh, akad nikah. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Ya, nah, kemudian juga nomor 8 yaitu di larangan ihram yaitu jima. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, "Faman farada fihinnal hajja fala rafath." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath. Artinya jima. Ibn Abbas berkata yang dimaksud dengan rafath adalah jima. Ini merupakan larangan yang paling keras bagi orang yang ihram. Nah. Kemudian ya,
Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu bercumbu meskipun tanpa berjima, seperti mencium dan meraba, yang itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada jima. Ini tidak boleh bagi seorang yang telah ihram. Untuk wanita larangannya sama dengan laki-laki, tapi wanita boleh memakai pakaian yang berjahit. Ya, boleh pakaian biasanya. Ya, yang penting menutup aurat, lebar, tidak mengundang fitnah. Wanita boleh menutupi kepalanya. Kemudian tidak memakai cadar dan kaos tangan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tangtaqib al-muhrimah wa la talbas al-qufazain. Wanita yang sedang ihram tidak boleh bercadar dan tidak boleh berkaos tangan. Hadis riwayat Bukhari. Wanita menutupi wajahnya ketika ada laki-laki asing dengan jilbabnya pastinya. Ya, tidak dengan kaos tangan, cadar, juga tidak boleh pakai kaos tangan. Nah, ya, latihan ini dikerjakan mandiri, ya, dikerjakan dulu secara mandiri. Ya. Kiranya cukup sekian. Afwan. Ya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.